Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan playlist membuat company profile menggunakan kode initer versi terbaru yaitu kode initer 4. Kita kali ini akan membuat fitur full CRUD pada menu kategori produk yang telah kita buat migrationnya pada video sebelumnya. Inilah sebelumnya. Saya ingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat dalam membuat video tentang pemrograman. Yang belum mengikuti video dari awal, silakan ikuti dulu video pertama, baru proses ke video kali ini. Lanjut, kita buka dulu text editornya, buka file folder company profile. Buka terminal, kita jalankan dulu. Proyek kemarin kita menggunakan local server bawaan dari Coordinator 4. Pastikan sudah masuk ke dalam folder company profile. php spark serve. Nah, sudah jalan di localhost 8080. Nah, ini proyek yang kita buat kemarin. Kita sudah mengintegrasikan dengan template USB admin Bootstrap versi 5. Kali ini kita akan membuat fitur kategori produk. Di sini masih error, masih file not found katanya. Oke, kita kembali, kita buka dulu phpMyAdmin. Oke, sebelumnya teman-teman buka dulu folder app, folder database, kemudian migration. Nah, di sini saya kemarin lupa, kita harus menambahkan setelah kategori sebagai identifikasi salah satu data daripada kita menggunakan ID yang notabene nanti misal ID ini 1, 2, 3 seperti itu kan, ID kategori 1, 2, dan 3. Daripada seperti itu, nanti ketahuan juga ID kategorinya yang mana, jadi kurang aman dan kurang baik sepertinya. Jadi kita buat slug, Ctrl C, kita copy saja yang kategori, nama kategori. Di sini slug kategori, tipenya tetap varchar, constraint 100. Isi dari kategori ini misal nanti nama kategorinya kategori elektronik misal. Nah, akan diubah menjadi slug kategori strip elektronik. Jadi lebih lebih CEO juga dalam konsep website. Nantinya juga huruf kecil semua. Dan juga nama kategori elektronik tidak tahu. User tidak tahu ID-nya berapa. Oke, lanjut, jalankan perintahnya. Buka terminal baru. Tetap di company profile. Untuk memperbarui migration, jalankan perintah php spark migrate refresh. Oke, enter. Nah, sudah sukses. Refreshnya. Coba kita cek kompro kategori produk. Nah, ini sudah ada setelah kategori. Strukturnya sudah ditambahkan kolom setelah kategori. Oke, berikutnya sebelumnya kita buka dulu dokumentasi Coordinator 4 sebagai panduan. Tetap selalu buka dokumentasi. Oke, di sini kita cari dokumentasi. Selanjutnya kita membuat model.
model di bagian modeling data using coordinator model. Nah, di sini saya besarkan. Cara membuat model. Oke, nah ini creating model. Kita harus menambahkan kelas. Best practice-nya ada nama akhirannya harus ada model katanya. Tidak diharuskan sebenarnya, cuman di dokumentasinya lebih baik pakai model sebagai identifikasi kelasnya. Oke, lanjut di sini. Nah, ini database. Oke, banyak caranya. Nah, ini sampel kode lengkapnya. Kita buat menggunakan command line saja seperti membuat migration. Untuk membuat model, jalankan perintah php spark make make model, namanya kategori model, enter. Oke, buka folder models. Nah, di sini ada kategori model.php. Tutup dulu. Sudah lengkap. Sampel kodenya juga otomatis jika kita menggunakan command line. Kalau kita membuatnya manual, misalnya new file, dibuat, kita harus copy paste dulu yang ini. Agak ribet kan? Ini kita gunakan fungsi command line, baris perintah. Ini kita hapus dulu untuk validation dan callback-nya. Validation nanti akan kita buat. Ini untuk dates. Di dates ini created add, updated add, deleted add kita hapus saja. Ini kita ganti jadi tanggal input karena di tabel kita, teman-teman cek, kita tidak punya kolom created add dan updated add. Kita punya tanggal input dan tanggal ubah. Ini kita ganti jadi tanggal ubah. Date time tipenya. Nah, untuk menjalankannya, fitur kapan tanggal itu diubah, kapan tanggal bukan tanggal sih, apa namanya? Kategori. Kapan kategori itu ditambahkan, kapan kategori itu diubah, nanti akan terekam jejaknya. Untuk mengaktifkan fitur tersebut, ini bagian use timestamp, nilai defaultnya false, kita ganti menjadi true. Oke, ini sudah selesai bagian di bawah. Lanjut db group. Ini kan db group, tetap kita defaultkan saja. Nama tabelnya kita ganti jadi kategori produk. Primary key-nya diganti jadi ID kategori. Auto increment memang true karena nilai defaultnya memang true, jadi kita hapus saja. Insert ID-nya jika push. Return tipenya jika tidak ingin diubah tetap array, tapi karena kita menggunakan kode initor 4 yaitu framework yang berbasis OP, coba kita terapkan sekaligus belajar. OP jadi objek kan, pemrograman berorientasi objek. Ini objek. Shop delete kita hapus dulu. Protected fields kita hapus. Ini allowed fields atau kolom apa saja yang boleh diisi oleh user. Untuk ID, tanggal input dan tanggal ubah itu kan otomatis dibuat oleh sistem. Koordinator 4-nya yang boleh diisi user hanya 2, nama kategori dan salah kategori. Oke, lanjut kita tambahkan di sini dalam array nama kategori. Hati-hati di sini underscore bukan strip, koma, look kategori. Oke, di sini sudah selesai. Coba buka controllernya di admin, di produk controller. Nah, untuk memanggil model yang telah kita buat ke dalam produk controller, banyak cara, salah satunya ini use app models, nama modelnya kategori model. Nah, ini salah satu cara
untuk memasukkan model ke dalam kategori produk controller. Tapi ada salah satu fitur magic yang di Codeinator 4 biasanya saya pakai. Kita deklarasikan use app model kategori model ini di base controller. Nantinya bisa dipakai di semua kategori, semua controller. Tidak perlu kita daftar satu-satu di controller lainnya jika kita punya controller lain. Kita hapus saja. Buka base controller. Nah, di sini. Di atas. Kita tandai dulu misal use model. Ini use. Kita panggil lagi app model kategori model. Kemudian scroll di bawah. Nah, di sini ada contohnya preload any models library di bawah etc here. Katanya panggil model library atau apapun di bawah ini katanya. Ini example-nya di session kalau kita memakai service session. Oke, di sini saya buat this. Nama lain variable instance-nya itu kategori model. Misal K ini K besar juga, kategori model. Sama dengan new kategori model. Titik 2. Oke. Jadi di controller kita cukup memanggil this kategori model tanpa harus mendaftarkan namespace ini di setiap controller nantinya. Oke, kita coba menampilkan seluruh data. Nah, di sini misal kategori misal daftar kategori. Sini this kategori model. Ingat, kategori model ini adalah use app kategori model yang kita panggil. Sini kita memanggilnya dengan menggunakan this kategori model tanpa perlu mendaftarkan lagi namespace-nya. Tanpa perlu kita masukkan lagi di sini. Oke. Sini fungsi untuk menampilkan data kita punya dua cara, yaitu menggunakan object model dan query builder. Di sini kita menggunakan object model. Salah satu fungsinya yaitu find all. Nah, ini find all. Kalau di query native itu kurang lebih seperti ini. Select all from kategori produk. Nah, ini jika query-nya native SQL. Ini translate-nya dalam Codeinator 4. Oke, hapus. Lanjut, tinggal kita buat view-nya. View produk di view, di admin, di produk, index katanya. Index ini kita ganti saja menjadi kategori misal. Kategori. Ini juga kita ganti menjadi kategori misal. Oke, kategori. Kita buka dulu routes, di routes, di config, di routes. Nah, di routes itu sudah didaftarkan, yaitu daftar produk. Routes get-nya ngarah ke produk controller katanya. Katanya sudah terdaftar di layout, di navbar. Nah, di navbar di sini ada daftar produk. Sedangkan kita butuh kategori. Jadi di sini buat base URL daftar kategori.
Daftar kategori kita buat lagi di sini. Di routes kita tambahkan daftar produk. Kita copy saja. Oh, harusnya tadi tetap indeks ya namanya. Nanti kita ubah lagi. Maaf, agak plain-plan. Route, admin, kategori, produk. Sini daftar kategori. Sini bukan indeks harusnya. Di sini jadi kategori. Ini kategori. Oke. Yang ini tadi namanya tetap indeks. Maaf ya teman-teman. Ubah lagi jadi indeks. Jangan sampai tidak relevan, nanti bingung namanya. Di sini kita tutup dulu kategori produk controller. Di sini juga indeks. Ini kita copy, Ctrl C. Fungsinya kita ganti jadi kategori. Yang di indeks, ini kan daftar kategori, kita hapus. Di sini nanti daftar produk. Sedangkan yang ini daftar kategori produk. Dalam produk controller nanti ada data daftar produk dan data kategori produk. Sini kita ganti jadi kategori. Oke. Ready to go. Lanjut. Kita buat view-nya. Di view, di folder produk, new file, kategori .php. Nah, ini kita tes dulu. H1 ini halaman kategori. Press klik daftar kategori. Nah, sudah berubah. Ini halaman kategori. Nanti di sini kita tampilkan datanya. Oke. Kita copy. Ini daftar produk, static navigation. Kategori kita ambil saja yang contohnya di static navigation tadi, index. Kita copy semua. Kategori.php kita timpa. Di sini static navigation kita ganti saja dari title di blok. Ctrl D, Ctrl T. Jadi echo title. Jadi berdasarkan title yang kita daftarkan di sini. Daftar kategori. Teman-teman ganti jadi daftar kategori produk. Oke. Kita kembali ke kategori produk, refresh. Nah, sini sudah ada daftar kategori produk. Ini dashboard. Nah, ini masih error. Kita ganti dulu. Kita perbaiki tampilannya. Di sini navbar kita tutup. Indeks kita tutup. Di sini dashboard. Nah, ini masih mengarah ke indeks HTML. Kita ganti jadi base URL dashboard. Sudah ada kan kita dashboard routes-nya. Nah, ini routes dashboard. Oke. Press, kita klik. Nah, sudah lengkap. Kembali navigasinya ke dashboard. Oke, lanjut ke kategori produk. Kita tambahkan tabel. Kita ambil contoh tabelnya di dashboard saja, karena dashboard sudah ada ya tabelnya di dashboard. Buka index.php. Nah, di sini ada bagian scroll ke bawah, kita tutup dulu. Nah, ada bagian data table example. Enter dulu, kita lipat saja. Klik tanda panah ke bawah. Nah, dia otomatis terlipat. Kita copy dua div-nya. Enter dulu. Nah, ini. Ctrl C. Kita pindahkan ke kategori.php. Di dalam card body. Pastekan. Oke, kita cek dulu.
Nah, ini sudah berhasil. Ini kita hapus saja, yang ini terlalu panjang. Nah, ini height 100 VH dan card bottomnya kita hapus. Refresh. Nah, sudah lebih rapi. Kita ganti data dalam tabel ini menjadi data dari database. Oke. Kita hapus saja dulu. Ini banyak sekali datanya. Scroll ke atas. Nah, ini tabel body kita hapus dulu. Lipat lagi. Kita hapus saja. Tabel footer juga dihapus. Nah, ini data table example, jadi ganti judulnya jadi kategori produk. Ini name, nomor, nama kategori, tanggal input misal, tanggal input, kemudian fungsi. Oke, sini kita buat tabel body. Kita buat PHP for each untuk penomoran. Untuk menampilkan datanya kita for each. Lalu PHP and for each. Di sini kita punya variabel di produk controller. Lihat di sini ada daftar kategori. Daftar kategori inilah yang kita for each datanya. Daftar kategori, nama lainnya alias as kategori misal. Di sini sebelumnya kita tambahkan dulu untuk membuat nomor dolar nomor dengan 1. Oke. Sini buat tabel row td, kemudian td tabel data. Sini kita punya nomor dulu, increment plus. Oke. Buat lagi td Yahoo kategori. Di sini sesuai dengan field di database yaitu nama kategori. Oke, sudah ada nama kategori. Kita cek dulu karena database kita masih kosong kan. Kita isi dulu manual, insert nama kategori misal digital marketing. Setelahnya kita isi dulu manual digital marketing, tanggal input dan tanggal ubahnya biarkan otomatis dia go. Atau di sini kita isikan saja sesuai jamnya. Zona waktunya oke. Kita coba dulu go saja. Browse. Nah, ini sudah ada tanggal ubah, tanggal inputnya. Tanggal inputnya entah mengapa karena masih jam 7 kartunya. Sedangkan ini cocok tanggal 12.36. Oke. Tidak apa, nanti kita ubah. Kita tampilkan dulu datanya, kita refresh. Nah, sudah ada digital marketing. Oke, lanjut tanggal input. Kita tampilkan juga tanggal input td kategori tanggal input fresh. Nah, sudah ada tanggal inputnya. Kemudian fungsi td a kelas btn success. Kita
Kita tambahkan icon menggunakan font awesome bawaan dari template icon class Fastfa edit. Di sini spasi ubah. Refresh. Nah, sudah ada. Ubah. Sepertinya terlalu besar. Kita tambahkan kelas ptn sm. Yuk kita copy saja. Kita copy, Ctrl Shift D. Oke, di sini btn danger warna merah. Press alt logo kotak sampah. Untuk logo hapus kita ubah jadi hapus. Kita ubah jadi hapus. Press. Nah, sini sudah ubah hapus. Oke, kita rapikan. Kita rapikan di sini. Width-nya kita buat jadi 15%. Agar tombolnya ke tengah, kita tambahkan kelas text center. Nah, ke tengah tombolnya kan. Oke, untuk tanggal inputnya kita ubah formatnya. Di format Indonesia, di playlist full crude PHP native sudah pernah saya berikan tutorial untuk mengubah tanggal atau format tanggalnya. Silakan teman-teman yang mau menonton videonya. MY di sini HI kecil S. Oke. str to time, fungsi str to time. Kemudian dolar kategori tanggal underscore input. Press. Nah, sudah muncul, sudah berubah. Tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik. Oke, mantap sekali. Selanjutnya kita buat fungsi tambah data. Kita gunakan saja modal bootstrap karena ini dikit ya, hanya kita input nama kategorinya saja. Oke, kita buka dulu ke dokumentasi bootstrap. Bootstrap 5. Bukain di getbootstrap.com, cari modal. Oke, ini paling atas. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada contohnya, launch demo. Nah, ini contoh kodenya. Di sini kita ketik dulu, kita salin dulu bagian button untuk trigger modalnya. Di copy, di paste di bawah tulisan kategori produk. Oke, di bawah kategori produk masuk di bagian card body, pastekan. Nah, di sini kalimatnya jangan launch demo modal, tapi kita tambahkan icon tambah, icon plus, class Fastfa plus. Ini tambah. Oke, kita cek dulu. Nah, sudah ada tambah. Terlalu besar juga ya sepertinya. Oke, jika teman-teman ingin tetap seperti itu tidak masalah, tapi ingin saya kecilkan sedikit. btn sm. Kasih jarak dikit juga, MB2. Jarak dari tabel ke jarak dari tombol ke tabel. Oke, mantap. Selanjutnya kita tambahkan modal. Ini scroll ke bawah, scroll ke atas, bagian modal tambah, tambahkan di bawah. Sini paste, modal tambah, ID-nya jangan example modal tapi tambah modal. Scroll ke atas, di sini kita ganti juga targetnya. Ini kan masih example modal, disamakan dengan ID dari modalnya, yaitu tambah modal. Copy saja. Di sini targetnya tambah modal. Oke, untuk modal title
Kita ganti jadi, kita tambahkan lagi icon i kelas Fastfa plus tambah kategori produk. Coba kita tes dulu. Press, klik tambah. Nah, sudah muncul. Modalnya tambah kategori produk. Kita warnai sedikit di warna biru. Oke, modal header saja, di modal header BG primary. Untuk tombolnya kita ubah jadi close, kita ganti jadi batal misal. Tombolnya warnanya tetap secondary, tapi kita kecilkan saja BTN SM. Sini juga BTN SM. Shape change diganti jadi tambah. Tipe buttonnya jangan tetap button, tapi kan ini submit karena kita menghendaki ada data yang dikirim. Oke, refresh, klik tambah. Nah, ini batal dan tambah, klik batal, tutup, klik tambah, nanti submit ya. Oke, di sini warnanya gelap. Kita ganti jadi warna putih. Tambahkan di setelah BG primary jadi text white. Oke, text white. Ini T besar. Oke, kita mulai membuat formnya. Form post. Actionnya kita kosongkan dulu. Metodenya post. Kita tambahkan untuk keamanan di kode inter 4 ini kita punya namanya CSRF, yaitu sebuah token. Nah, ini CSRF field. Kita tambahkan di sini CSRF field katanya. Nanti generate-nya seperti ini. Kita cukup menambahkan PHP echo CSRF underscore field. Nanti ada kode keamanan. Refresh dulu, klik tambah. Nah, di sini nanti ada kode. Teman-teman bisa inspect jika ingin melihatnya. Klik inspect. Nah, di sini di model body. Nah, ini ada form action. Buka lagi. Nah, ini ada input tipe hidden CSRF. Nah, ini kodenya. Kodenya berubah-ubah seiring kita refresh. Berubah lagi nanti kodenya. Per setiap menit kadang. Nah, ini keamanannya. Oke, lanjut. Untuk keamanannya, kita mencoba menerapkan sesuai dokumentasi ya. Oke, kita buat div kelas mb3 label nama kategori input tipe teks sesuai dengan nama database name-nya, nama kategori, ID-nya juga sama. Jangan lupa di sini tambahkan kelas form control. Oke, coba kita refresh. Nama. Nah, di sini sudah ada nama kategori. Oke. Di sini kita belum menerapkan validation. Nanti saja di video berikutnya kita terapkan validation. Kita validation server side dari kode inter 4. Kita cukup tambahkan required saja. Agar bisa disubmit, ini bagian tombol tambah dan ubahnya kita naikkan ke atas, kita masukkan dalam tag form. Teman-teman cukup cut tag tutup formnya, di cut, pindahkan di bawah sini, di bawah div modal footer, paste. Ini kita rapikan tab. Nah, oke, refresh, klik tambah, klik.
Nah, tidak mau dia, harus required dulu, harus diisi dulu katanya. Oke, hanya ini saja untuk slug nanti kita generate di controller. Langsung kita buat di sini routes-nya dulu, aksinya kemana? Ini aksinya base URL, daftar kategori. Sini kita buat routes baru, routes, tipenya post karena ini tambah data. Di sini misal daftar kategori slash tambah. Sini koma, mengarah ke folder admin, controller, produk, controller. Metodenya store misal. Store. Oke, di sini di produk controller. Sebelumnya ini tutup dulu. Ini kita tambahkan daftar strip kategori slash tambah. Oke, coba jadi press, klik tambah, isikan datanya, klik tambah. Nah, ini controller method tidak ditemukan, controller store-nya 404 tidak ditemukan katanya. Oke, lanjut di produk controller kita buat di sini misal tambah daftar tambah kategori produk, buat public function store. Sini kita dd dulu, dd $_post. Kita cek dulu, ini fungsi dd ini die, fungsi bawaan dari kode inter 4 untuk melihat data yang diterima atau request dari user. Coba kita tambah lagi, misal tambah kategorinya jasa server misal, klik tambah. Nah, ini post array nya, ini kode CSRF nya, kode keamanan, dan ini nama kategori sesuai dengan input user, jasa server. Nah, post kategori katanya. Oke, sudah masuk datanya ke function store. Yuk kita proses bagaimana cara insert data dari kode ini terempat ke database. Pertama-tama tentunya kita buat dulu, ambil slug. Oke, di sini slug fungsi URL title. Nah, ini ada URL title, fungsi bawaan dari kode terempat untuk membuat pretty URL atau URL yang SEO. Ini tambahkan this request, tipenya post, nama kategori, koma, separatornya apa? Separatornya pemisah setelah spasi itu strip, lowercase true. Oke, cukup untuk kategori. Di sini kita insert, simpan data ke database. Kita dapat menggunakan beberapa cara, yaitu kita bisa menggunakan metode insert atau save nanti. Karena ini khusus insert atau tambah saja, maka kita gunakan insert. Save juga bisa sebenarnya, tapi kita khususkan saja insert. Untuk metode-metode tersebut teman-teman bisa lihat di bagian model. Kembali buka dokumentasi, ketik model, di bagian modeling data using kode inter model. Nah, ini ada finding data, ini find tadi,
find, nah ini find all yang kita pakai untuk menampilkan data. Yuk scroll ke bawah, ini saving data, simpan data katanya. Nah ini ada insert. Kita buat dulu variabel data yang menyimpan inputan user, kemudian masuk ke sini katanya. Oke, kita contoh saja dari dokumentasinya. Buat dulu variabel data, sifatnya array. Sini nama kategori dapat dari sini. Sama saja, kita copy saja. Oke, pastekan. Untuk filter di kode ini terempat, filter input, ada itu fungsi namanya ESC. Nah ini function ESC atau escape. Escape ini fungsi untuk memfilter data dari serangan XXS sebagai keamanan. Nah ini serangan. Oke, kita terapkan. Coba di sini kita buat dulu. Ini kita cut dulu. ESC ini sifatnya function, jadi tutup kurung buka kurung. Oke, nah di sini kita filter inputnya. Oke, hanya itu saja karena cuma nama kategori yang ingin kita insert. Oke, setelah itu kita buat di sini $this, nama modelnya kategori model. Metodenya apa? Insert apa? Insert data ini, insert. Oke, setelah di insert kita kembalikan, return redirect back. Oke, ini salah, back. Oke, kita coba dulu apakah ada error. Ini refresh, klik tambah, misal jasa server tadi, klik tambah. Nah, sudah ada muncul di bawah jasa server. Ini mungkin waktunya, format waktunya ini apa? Lokal waktunya bukan lokal Indonesia, jadi 00 jam 12 malam, padahal kita jam 12 siang kan. Kosong, tidak mengapa, yang penting tidak masuk dulu datanya, hanya waktu lokalnya saja yang berbeda. Oke, baiknya kita punya notifikasi ya, atau minimal warning lah, data berhasil ditambahkan seperti itu. Oke, kita buka dulu modal Bootstrap, kita tambahkan alert. Oke, yang paling atas alert Bootstrap. Nah ini kita ambil dulu yang bagian sukses. Ini sukses, scroll ke bawah. Nah ini sukses, copy. Coba dulu kita paste di atas, di kategori, di atas sorting saja, di bawah tombol tambah, oke. Coba di sini, refresh. Nah di sini, tapi ini hanya akan muncul saat kita menambahkan atau berhasil menambahkan data. Jadi kita cek dulu. Ini Ctrl X, PHP if session. If ini fungsi session dari Connector 4, mudah sekali. Kalau di native itu kurang lebih seperti ini, $_session kan, session apa itu. Kalau di Connector 4 cukup sessionnya apa, session misal sukses.
Ini tutup kurung, buka kurung. Sini php and if. Kemudian kita pastekan alert tadi di tengah. Nah, jadi hanya akan muncul jika ada session success dari controller. Di sini yang kalimatnya, misal kita tambahkan sessionnya echo session, kita cetak sukses. Nah, di sini session sukses. Oke, kita tambahkan saja komentar biar teman-teman ingat. Ini notifikasi berhasil tambah kategori misal. Oke, di produk controller kita ubah sedikit. Setelah di redirect back, kita tambahkan with ini dengan session success. Isi sessionnya data kategori produk berhasil ditambahkan. Data kategori produk berhasil ditambahkan. Oke, refresh, alertnya hilang. Kita ketikkan misal jasa konten misal. Tambah. Nah, sudah berhasil, data kategori produk berhasil ditambahkan. Kita refresh, dia hilang. Oke, mantap. Selanjutnya coba kita urutkan datanya. Data paling baru berada di atas. Oke. Coba. Di sini find all. Sebelum find all itu kita tambahkan order by ID kategori, urutkan berdasarkan ID kategori descending dari besar ke kecil. Refresh. Nah, sudah berbalik dia. Jasa konten, jasa server, digital marketing. Oke, mantap. Di database, refresh. Nah, ini digital marketing. Oke, jasa server tidak masuk ya. Sepertinya jasa server tidak masuk di sini. Oh iya, saya lupa memasukkan datanya. Di sini koma, maaf ya teman-teman. Di sini slug. Nah, slug. Slug ini kita dapatkan dari variabel slug yang sudah mengambil atau mengubah nama kategori menjadi slug $slug. Nah, mantap. Oke, coba kita tambah lagi. Misal refresh. Web development. Klik tambah. Berhasil. Refresh. Masih belum masuk. Di sini masih belum masuk katanya untuk slug kategori. Coba kita debugging sedikit. Slug, oh di sini slug kategori, ya ampun. Slug kategori. Coba kita hapus dulu datanya. Kita hapus semua. Delete. Oke, maaf ya teman-teman, agak ribet. Klik tambah. Misal sini jasa server. Klik tambah. Masuk. Terus. Nah, sudah masuk sini seluruh kategorinya. Jasa server, huruf kecil, spasi diganti jadi menjadi strip. Masukkan lagi di sini misal web development. Klik tambah. Sini refresh, dia hilang alertnya. Refresh sini masuk juga web development. Oke, mantap. Lanjut kita fungsikan tombol ubah. Tombol ubah. Di kategori di sini kita buat modal saja juga, modal. Ini kita copy database tunggal modal, kita copy yang ini.
tipenya jadi dari A kita ganti jadi menjadi button. Wrap kita hapus, tipe button. Setelah BTNSM, pastekan tadi modal. Targetnya bukan tambah modal tapi ubah modal. Sini tambahkan, jangan dipakai spasi. Langsung saja. Sama dengan ini saya besarkan. Dolar kategori ID kategori. Untuk modal ubahnya kita copy yang ini. Kita copy. Di bawahnya kita tambahkan komentar dulu. Modal ubah. Paste. Tambah modal kita ganti menjadi salah. Ini bawahnya. Tambah modal. Hati-hati ya teman-teman. Saya enter lagi. Nanti salah. Ubah. Ini tambah modal menjadi ubah. Ubah modal. Ini masukkan ID-nya, ID kategori. Tambah kita ganti menjadi ubah. Ikonnya kita ganti jadi edit. Vaspa plus sini primary tetap. Oke, daftar kategori. Tambah kita ganti menjadi ubah. Slash titik dolar kategori ID kategori. Ini titik bukan koma. Titik, hati-hati ya teman-teman, titik. Ini bukan tambah tapi ubah. Oke, lanjut. Coba kita refresh dulu, kita cek. Oke, salah, ID kategori katanya. Oh, di sini salah. Bukan ID kategori. Tapi kategori objek baru ID kategori. Refresh. Klik ubah. Oke. Apanya itu tidak muncul ya? Di sini kategori, ubah modal, ID kategori. Coba di sini kita masukkan dulu value-nya. Jadi value kategori nama kategori. Ini mau jasa server, tapi web development dia tidak mau diklik. Coba kita Ctrl U. Lihat dulu, mungkin ada yang salah. Modal 6, modal hanya ada modal 5 katanya. Modal 6-nya tidak ada. Oh, di sini kita for each dulu. Sini kita lipat. Kita buka dulu, kita buat perulangan dulu. For each dolar data kategori underscore dolar kategori. Titik 2 di bawahnya tutup php and for each. Oke, mantap. Press data kategori. Tidak ada katanya data kategori. Oh, di sini daftar. Daftar kategori. Press. Nah, sini kita klik. Muncul web development. Kita klik jasa server. Oke, mantap ya teman-teman. Aman ya? Silakan teman-teman
Perhatikan lagi jika ada error. Lanjut, coba kita ubah. Klik ubah. Nah, ini not found. Not found katanya. Roads-nya kita belum buat. Roads ubah, kita belum buat. Sini kita roads ubah. Ini coba roads, $roads post. Daftar kategori. Terus ubah. Nah, di sini untuk mengambil ID-nya secara dinamis di roads kita perlu num angka. Oke. Sini admin produk controller update misal slash, karena ini menerima parameter ID, tambahkan $1. Ini maksudnya update ID-nya berapa, seperti itu. Oke, lanjut. Masuk ke controller, ini katanya saya besarkan. Buat fungsi update. Ubah kategori produk. Public function update. ID-nya masukkan parameternya di kategori. Oke. Di sini kita kopas saja yang di atas karena hampir sama saja. Kita kopas. Pastekan di sini. Ini simpan data, tetap ID-nya masuk. Di sini jangan insert, tapi di sini update. Update. Masukkan dulu ID-nya, $ID kategori, koma. Nah, ini simple sekali menggunakan coordinator untuk memanipulasi database menggunakan objek model. Cukup panggil fungsi update, kemudian ID kategori yang mana, kemudian datanya. Oke, di sini daftar kategori, data kategori produk berhasil diubah. Oke, coba kita refresh. Web development, kita ganti misal menjadi web development kode igniter. Klik ubah. Data kategori produk berhasil diubah. Kita cek database. Nah, di sini juga berubah. Nama kategorinya berubah. Suluk kategorinya juga berubah. Nah, berubah. Oke, lanjut. Coba kita ubah dulu. Kita ubah juga jasa server menjadi jasa skripsi misal. Klik ubah. Nah, jasa skripsi berhasil. Jasa server, perhatikan kita refresh. Jadi jasa skripsi. Tanggal input dan tanggal ubahnya juga berhasil ya teman-teman. Cuman waktunya untuk jamnya itu bukan waktu Indonesia. Mungkin waktu barat Eropa. Nanti kita coba ubah ya. Oke. Terakhir pada menu kategori produk yaitu fitur hapus. Itu untuk fitur pencarian juga sudah berhasil sebenarnya. Ini jasa. Untuk paginasi juga muncul, sebenarnya mungkin datanya masih sedikit. Belum muncul. Sedangkan di dashboard kan sudah banyak datanya. Ini sudah lebih dari 10. Oke, lanjut. Di kategori produk kita fungsikan tombol hapus. Nah, ini kalau diklik hanya berkedip. Oke. Lanjut di sini di bagian kategori. Di bagian kategori naik sedikit. Sini hapus hampir sama saja dengan ubah sebenarnya. Kita ganti dulu.
jadi button, tipenya button. Ini kita copy saja database toggle-nya, data target, kita copy, Ctrl C. Setelah kelas btnsm, setelah kutip 2 di atas, spasi, kemudian pastekan. Ubah modal diganti menjadi hapus modal. Kemudian ID-nya. Oke. Modal ubah kita copy saja, kita copy. Paste. Nah, di sini kita ganti modal ubah di modal hapus. ID-nya diganti juga jadi hapus. Fastpa edit jadi Fastpa trace. ALT. Warnanya kita merahkan, danger. Ubah kategori menjadi hapus. Kemudian actionnya. Oke, untuk actionnya mungkin nanti kita ubah. Kita sesuaikan actionnya karena kita tidak mengambil data. Kita cukup tulisan saja. Tulisan bahwa data itu akan dihapus. Oke, di sini kita ubah datanya. Kita hapus di sini. P. Yakin data kategori produk. Tik 2 kita ambil namanya. Kategori nama produk. Ini hapus. Coba refresh. Oke, nama kategori produk, bukan nama produk. Kategori produk. Refresh. Juga belum berhasil. Coba kita lihat. Oh, nama kategori. Kita sesuaikan dengan database ya, teman-teman. Error dia. Oke, refresh. Nah, di sini klik hapus. Yakin data kategori produk web development coordinator. Tambahkan lagi koma. Sini akan dihapus. Titik tanda tanya. Refresh. Ini hapus. Nah, ini jasa skripsi akan dihapus. Hapus. Oke. Tombol ini kita ganti jadi merah saja. Danger. Oke, di sini kita ganti jadi hapus. Terpos. Ini mungkin kita ganti metodenya menjadi metode delete. Di sini mungkin kita bisa tambahkan input tipe hidden. Namanya method. Value-nya delete. Coba. Mau tidak dia? Di sini kita buat jadi copy saja. Tapi bukan post, tapi jadi delete. Ganti jadi delete. Sini ubah jadi hapus. Hapus. Method functionnya bukan update tapi destroy. Destroy. Oke, kita coba. Klik hapus. Daftar kategori valid. Oh, belum kita buat. Oke, kita buat dulu katanya. Not found. Di sini ubah kategori. Kita ganti menjadi kita tambahkan hapus kategori produk public function destroy ID kategori.
Oke, di sini kita ambil dulu ID-nya, kita ambil atau kita lihat dulu dokumentasinya. Untuk hapus data di bagian model kita kembali. Ini saving data, update, ini save. Scroll ke bawah, ini ada delete. Nah, ini delete. Nah, ini katanya cara delete-nya. User, model, where, ID-nya berapa, kemudian delete. Oke, mudah sekali sepertinya. Di sini dollar this kategori model delete atau where dulu. Oh, where dulu. Where ID kategori koma dollar ID kategori. Di sini tambahkan fungsi delete. Nah, cukup ini saja kalau untuk menghapus data. Kemudian kita kembalikan. Nah, ini kita copy saja. Data kategori berhasil dihapus. Oke, coba kita cek. Refresh. Hapus. Klik. Oke, salah sepertinya. Tidak mau masuk dia. Untuk roads, mungkin kita salah tadi di sini. Name-nya mungkin delete sini. Delete, value-nya kosong. Oke. Press, klik hapus. Masih tidak mau dia, tidak muncul daftar kategori hapus. Daftar kategori hapus. ID kategori tidak mau dia. Sini coba di roads. Daftar kategori hapus produk controller destroy. Dia tidak mau di delete. Sepertinya itu masalah roads-nya. Coba kita cari di sini. Roads-nya apa saja? Ini kita cari request class atau URI routing. Oke, bukan di sini. Coba kita cari delete. HTTP responsnya delete. Atau kita coba jadi post saja dulu ya, nanti kita perbaiki. Coba kita post dulu. Ini kita ubah jadi post. Kita tetap delete dulu, kita ganti dulu. Di sini mungkin tidak pakai underscore, salah underscore saya. Ini ubah, klik hapus. Oke, masih tidak mau. Coba kita pakai post, ini hapus. Rows-nya tetap jadi post. Coba klik hapus. Destroy tidak ditemukan katanya. Destroy. Padahal di sini sudah ada destroy. Destroy. Coba saya contek sedikit dari GitHub saya ya. Untuk teman-teman yang ingin juga mendapatkan source code gratis, bisa mengunjungi GitHub saya. Di starter CI4, di app, di view, bagian coba builder, add modal, update. Di sini ada delete. Nah, ini delete.
Ini delete value ID katanya. Oke, coba kita tambahkan di sini. ID, skor kategori, dan kategori di kategori. Untuk di routes-nya coba di config di routes saya belum pakai itu. Oke, coba refresh, klik hapus, masih belum muncul katanya. Oke, di sini yakin data produk. Daftar kategori hapus. Hapus kemudian num. Nih, oh ini salah, destory bukan destroy. Tipu ternyata, destroy. Oke, maaf ya teman-teman, destroy. Di sini coba kita pakai delete tadi. Bisa tidak? Coba. Kita kontrol Z dulu, kita kembalikan. Namanya delete. Oke, refresh. Oke, dia tidak mau. Mungkin masih harus pakai post dulu. Nanti kita coba terapkan, belajar lagi masalah delete untuk di routes-nya. Press. Nah, sini data kategori berhasil dihapus. Oke ya, cukup untuk pertemuan kali ini. Maaf teman-teman jika videonya panjang, banyak keliru dan ada error. Insya Allah jadi skill tambahan, problem solving. Tidak akan saya edit videonya, biarkan saja ada sedikit-sedikit bumbu-bumbu errornya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.